Pagi ini kita masih melanjutkan kajian tafsir ya. Surat Al-Muzammil ayat 8 sampai 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabatila. Rabbul masyriq wal maghrib la ilaha illahu fattakhidhu wakila. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Wadharni wal mukadzibina ulin na'mah wa mahhilhum qalila. Inna ladaina ankala wa jahima wa ta'aman dha gussati wa adzaban alima. Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Surat Al-Muzammil ayat 8 sampai 14 itu menjelaskan bekal ruhiyah, bekal jiwa, bekal rohani, bekal yang berkaitan dengan hati ya, para dai atau para pendakwah dalam berdakwah, dalam menyampaikan dakwahnya ya, untuk beribadah kepada Allah dan untuk menempuh jalan Allah dengan mengikuti aturannya yang ada dalam Al-Quran dan kemudian mengikuti syariatnya yang ada dalam Islam dan mengikuti sunnah Rasulnya yang ada dalam Al-Hadis. Nah, berdasarkan surat Al-Muzammil ayat 8 sampai 14, bekal ruhiyah para dai dalam berdakwah itu pertama zikir. Ya. Karena zikir itu bikin hati tenang. Zikir itu bikin dekat dengan Allah. Kalau kita ingat kepada Allah, Allah pun ingat kepada kita. Kemudian zikir itu walaupun ringan di lisan tapi berat di mizan. Dalam waktu yang sama, zikir itu punya potensi luar biasa ya, dalam menyelamatkan diri dari azab Allah. Jadi banyak sekali tuh ya, fadail atau fadilah zikir. Yang kedua, bekal ruhiyah dai dalam berdakwah itu tawakal. Tawakal itu menjadikan Allah sebagai penolong. Tawakal itu menjadikan Allah sebagai pelindung. Karena Allah itu sebaik-baik penolong dan pelindung. Ya, hasbunallah ya, wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dai itu harus tawakal ya. Yang ketiga, sabar. Sabar. Dan sabar ini tidak ada batasnya. Ya. Tapi ya, puncaknya adalah sorga. Ya. Wa jazaa'um bima sabaru jannatan wa harira. Dan ya Allah membalas mereka karena mereka sabar. Balasannya apa? Pertama jannatan, sorga. Yang kedua hariro, kain sutra. Jadi di sorga itu tidak hanya disenangkan, tidak hanya dibahagiakan, tapi juga dimewahkan. Tapi dalam ungkapan hikmah as-sabru kasobri, sabar itu ya, ibarat buah pare, ya, pahit banget, tapi bisa jadi obat, ya, obat rohani. Obat hati, obat jiwa. Yang keempat, bekal ruhiyah dai dalam berdakwah itu menghindari konflik. Ya. Menghindari konflik. Ya. Ini pentingnya ya, seorang dai itu tidak hanya banyak ilmu, tidak hanya dalam ilmu, tidak hanya luas ilmu, tidak berhenti menuntut ilmu, tapi juga bersikap luas, ya, bijaksana. Makanya kalau kita baca Al-Quran surat Al-Asr ya,
dan surat Al-Balad, ya, dakwah itu sebenarnya tausiah, ya, saling menasehati, saling mengingatkan, ya. Pertama dengan kebenaran, ya. Ya, jadi manhajnya Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua dengan kesabaran, ya. Ya, karena dakwah itu bukan sulap, bukan sihir, ya, yang didapat dengan bim salabim aba kadabra. Enggak, perlu proses itu. Tobakon an tobak, ya, step by step, ya, setahap demi setahap. Oleh karena itu, usahakan kalau ada konflik, perbedaan pendapat dan sebagainya, ya, itu dihindari, ya. Kemudian yang kelima, menyerahkan urusan musuh kepada Allah. Karena tugas dai itu, ya, fokusnya bukan kepada hasil, tapi kepada usaha. Usaha yang maksimal, usaha yang optimal. Adapun hasilnya adalah urusan Allah, ya. Yang keenam, ingat akhirat, ya. Jadi jangan sampai kemudian berbuat dosa, ya. Karena orang yang takut kepada Allah, orang yang takut kepada azab Allah, maka cirinya dia takut kalau berbuat dosa dan maksiat. Itu poin pentingnya dalam surat Al-Muzammil ayat 8 sampai 14. Yang pertama, wadhkurisma rabbik, dan sebutlah nama Tuhanmu. Jadi zikir itu menyebut, mengingat, ya. Zikir itu bukan semedi, ya. Zikir itu bukan mengheningkan cipta. Jadi ada suara yang keluar, ya. Ya. Kemudian watabattal ilahi tabtila, dan beribadahlah, ya, kepada Allah dengan penuh ketekunan, ya, fokus, konsentrasi, khusyuk, mengosongkan diri hanya untuknya, ya, terutama ketika sholat. Karena ruh sholat, inti sholat, esensi sholat itu adalah zikrullah, ya. Aqimis sholata li zikri, dirikan olehmu sholat untuk berzikir kepadaku, mengingat aku, menyebut aku, ya. Itulah yang dimaknai dengan khusyuk. Sehingga orang yang khusyuk itu yakin dirinya punya Allah. Orang yang khusyuk rajin, ya, yakin dia akan kembali kepada Allah. Dan ketika sholat sebenarnya dia sedang bermunajat dengan Allah. Kemudian udhkurisma rabbik, perbanyak zikir, ya. Perbanyak tilawah, perbanyak sholat, perbanyak berdoa, perbanyak menuntut ilmu. Karena zikir itu maknanya luas, ya. Sholat zikir, ya. Baca Quran zikir, ya. Kemudian doa itu zikir plus, ya. Demikian pula ngaji itu zikir. Karena ulama, orang yang berilmu itu, ya, oleh Allah disebut sebagai ahli zikir, ya. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau tidak tahu, tanyakan kepada yang tahu, yang ahlinya, yaitu orang yang berilmu, ya. Bisa ustad, bisa ajengan, bisa kiai, bisa habib, ya. Bisa apa, ya. Banyak sekali, ya. Ada supranatural dan sebagainya, ya. Nah, kemudian tabattal ilaihi tabtila, putuskan hati dari selain Allah. Jadi kalau ketika sholat kita ingat yang lain, putuskan, ya, kembali kepada zikrullah. Kemudian total fokus ibadah, ya. Karena hayatuna kulluha ibadah, ya. Total hidup kita itu ibadah. Jangan sampai ada yang bernilai maksiat, ya, yang akan mengurangi kualitas hidup, ya. Jangankan maksiat, lago saja yang tidak ada nilainya, ya, itu termasuk salah satu penyebab orang tidak mendapatkan keberuntungan. Jadi qad aflahal mu'minun
pasti beruntung orang yang beriman, diantaranya orang yang berusaha menghindari sesuatu yang lago, ya, yang tidak ada kebaikan di dalamnya, tidak ada manfaat, tidak ada nilainya, apalagi sampai kemudian maksiat yang dapat mengurangi nilai ibadah. Kemudian ikhlas total, ya. Karena wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Semua manusia termasuk kita ahli kitab itu tidak diperintah kecuali untuk ibadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan, dengan memurnikan agama dengan tulus dan ikhlas. Kemudian tidak bergantung pada makhluk, ya. Supaya apa? Supaya hidup tidak kecewa. Ya. Itu ada, ya, kita bisa belajar dari semut. Jadi terjadi dialog antara Nabi Sulaiman dengan semut. Kata Nabi Sulaiman, kamu makan 1 tahun habis berapa banyak? Kata semut, ya segenggam sekepal tangan engkau, katanya. Ya. Kalau begitu kamu diam aja, nggak usah kemana-mana. Setiap tahun aku kasih makanan sekepal tanganku. Dikasih, tapi setelah 1 tahun didatangi semut itu, ternyata masih tersisa setengah kepal. Ya, kata Nabi Sulaiman, katanya 1 kepal 1 tahun. Kok ini cuma setengah kepal? Ya. Kenapa nggak dihabiskan semua? Kata semut, ya karena yang 1 kepal yang dulu itu yang ngasih Allah. Allah itu tetap tiap tahun 1 kepal. Tapi kalau engkau yang ngasih belum tentu. Ya, tahun berikutnya 1 kepal. Bisa jadi setengah kepal. Bisa jadi tidak ngasih sekepal pun. Jadi semut itu lebih tawakal kepada Allah daripada kepada makhluknya yang namanya manusia. Ya, terlebih Nabi Sulaiman kan raja. Kalau cuma sekepal itu nggak ada artinya. Tapi jangan menggantungkan diri kepada selain Allah. Sama dengan tawakalnya burung. Jadi Rasul menyuruh kita untuk meniru burung dalam bertawakal kepada Allah. Dia berangkat, ya, dari sarangnya, perutnya kosong. Pas pulang perutnya gemuk, ya. Tapi kemudian dia tidak bawa oleh-oleh, ya, tidak bawa apa-apa, ya, kecuali yang ada di mulutnya untuk anaknya yang belum bisa makan sendiri. Kalau kita kan, ya, misalnya setelah makan minta dibungkus 5 bungkus. Itu belajar tawakal kepada burung. Jadi kalau kita tawakal kepada Allah, keluar rumah membaca bismillahi tawakkaltulallah la haula wala quwata illa billah, maka oleh Allah akan disampaikan kepada tujuan yang kita maksud. Akan dipenuhi semua kebutuhan kita. Bahkan dalam waktu yang sama akan dijauhkan dari godaan setan. Ini, ya, fadilah tawakal, keutamaan tawakal, hikmah tawakal. Jadi al-inqita ilallahi bil ibadah wal ikhlas, memutus ketergantungan dari selain Allah dan menghususkan ibadah hanya kepadanya, ya. Jadi hadhil ayat fiha amrun, ya, bi taqwiyatir ruhi bizikri wal ibadah wa tawakkul qabla muwajahati adzan nas. Ya, jadi ayat ini kata mufasir mengandung perintah menguatkan ruh, jiwa, hati dengan zikir, dengan ibadah, dengan tawakal sebelum menghadapi gangguan manusia. Jadi dakwah itu nggak mulus, ya. Dakwah itu tidak selalu disambi, ya. Seperti dakwah Rasul ketika ke Taif, kan ditemparin batu itu sampai kemudian giginya, ya, ada yang patah, ya, kemudian berdarah-darah. Tapi beliau tidak pendendam, ya. Ketika, ya, ditawarkan oleh malaikat, ya, gunung akan diangkat, ya, kemudian ditimpukan kepada
orang yang nimpuk beliau dengan batu. Ya. Malah Rasul menolaknya. Ya. Kalau mereka tidak menerima dakwah sekarang, tidak menutup kemungkinan nanti anak cucunya menerima, kan begitu ya. Jadi optimis, tidak pendendam tapi optimis, tidak putus asa. Ini ada dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir As-Sa'di serta tafsir At-Tabari ya. Bisa dibuka nanti. Ada terjemahnya kalau nggak salah Ibnu Katsir ya. Kemudian ke-9 ayat 9. Rabbul masyriqi wal maghrib la ilaha illahu fatakhidhu wakila. Dialah Tuhan timur dan barat. Berarti Allah itu Tuhan tidak dibatasi ruang. Ya. Kenapa? Karena timur dan barat itu ada ujungnya enggak? Ya. Coba ya. Jadi Allah timur barat ya. Dari timur ke barat itu berapa kilometer itu? Berapa juta kilometer? Ya, kalau diukur dengan luasnya langit doang, apalagi diukur dengan alam semesta. Ya, jadi Tuhan tanpa batas itu, ya, bukan Tuhan yang terbatas kekuasaannya, ya, terbatas pujiannya. Ya. Kemudian la ilaha illahu, ya, tidak ada ilah Tuhan yang pantas diibadati kecuali Dia. Fatakhidhu, maka jadikan Dia oleh kamu itu wakila, sebagai pelindung. Aman ya. Kalau kita tawakal kepada Allah aman. Karena Allah itu maha kuat ya. Allah itu maha gagah, maha perkasa ya. Siapapun yang berhadapan dengannya pasti kalah. Allahu Rabbul masyriq wal maghrib. Jadi ayat ini menjelaskan Allah Rabb timur dan barat. Jadi wilayah kekuasaannya tuh ya tanpa batas. Allahu la ilahahu, Allah satu-satunya ilah. Tidak ada Allah dibelah-belah. Allah Tuhan, Allah apa? Anak, Allah Bapa, Allah Ibu. Allah yang menciptakan alam, Allah yang memelihara alam, Allah yang merusak alam, enggak ada. Ya. Qul huwallahu samad, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu konsep ya keesaan Allah jelas banget itu kalau kita baca surat Al-Ikhlas ya. Allah itu Al-Wakil. Allah itu Al-Wakil. Al-Wakil itu pelindung. Wa khair man yatawakkalu anhu ya. Dan sebaik-baik ya, yang manusia bertawakal kepadanya. Fatakhidhu wakila, maka pertama ya tawakal penuh. At-tawakkul Allahi tawakkulan kamilan. Diperintahkan untuk tawakal itu dengan sempurna ya. Ya, sesuai dengan aturan Allah yang dipraktikkan oleh Rasulnya. Ya. Kedua, serahkan urusan hidup dan dakwah kepada Allah. Dan itu kita lakukan tiap hari. Ya, ketika kita mau keluar dari rumah ya. Ketika kita mau tidur kan, kita serahkan jiwa kita, serahkan diri kita, serahkan keluarga kita, serahkan harta kita, bahkan kita serahkan punggung kita itu, ya. Jadi watafid, ya, umuril hayat wa dakwah ilaihi. Jadi serahkan urusan hidup dan doa kepada Allah. Kemudian jangan sandarkan kekuatan pada manusia. Karena manusia itu tidak akan mampu ya, menghadapi yang namanya setan. Karena manusia tidak mampu menghadapi setan, manusia disuruh berlindung. Dan berlindung yang paling tepat itu kepada Allah. Karena hanya Allah yang bisa menolong dan membantu kita, melindungi kita dari tipu daya setan. Jadi wala ta'tamid 'alal khalqi wala tarkun ila ya quwwatihim ya. Jadi jangan sandarkan kekuatan pada manusia ya. Kemudian yang keempat, setelah zikir kemudian tawakal ya, tawakal.
Bismillah itu kan zikir. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Berzikir, tawakal, ya. Jadi ba'da zikri yati atawakkul 'ala Allah. Ini tafsir Ibnu Katsir dan Al-Baghawi, ya. Jadi ibu-ibu yang punya software Quran Android itu banyak sekali tafsirnya, Bu. Ibnu Katsir atau Bari, ya, Al-Qurtubi, termasuk juga ada tafsir Al-Muyassar yang ditulis oleh para ulama kontemporer, ya. Kemudian ke-10, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajron jamila. Itu ayat ke-10, ya. Bersabarlah atas apa yang mereka katakan dan tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Itu makna sabar, ya. Jadi meninggalkan kesan yang baik. Jadi Islam itu bukan teroris, ya. Jadi Islam itu menghadapi, ya, setiap persoalan dakwah, ya, ketika menyampaikan dakwah kepada orang yang belum Islam, itu disikapinya dengan apa? Wasbir, sabar terhadap apa yang dikatakan oleh mereka, baik memuji dengan menerima, ya, masuk Islam, atau dengan menolak, mencaci maki. Tetap, ya, kita harus sabar. Karena tadi, ya, tugas kita bukan target, tapi usaha maksimal, bukan hasil. Hasilnya serahkan sama Allah. Isbir, ya, sabarlah kamu, asobru alal ihana wa sukhriya wa tuhmi wa adanas. Nah, ketika dakwah kita harus sabar atas hinaan, ya. Sabar atas ejekan, sabar atas tuduhan atau fitnah, sabar atas gangguan manusia, ya. Tadi kan dakwah tuh berbagai macam tantangan, rintangan itu, ya, pasti akan dihadapi. Seperti perjalanan Nabi Nuh alaihissalam, 950 tahun dia berdakwah. Tapi ternyata hasilnya cuma satu perahu, itu pun di dalamnya banyak binatang, ya. Kita cuma berapa tahun, ya. Tapi ada yang dakwahnya luar biasa, gerakannya cepat, gercep, ya. Namanya Dajjal, Al-Masih Ad-Dajjal. Oleh Allah cuma dikasih kesempatan tinggal di bumi untuk mendakwahkan kekufuran dan kebatilan itu 40 hari. Tapi dia kemudian gerak cepat. Sampai dalam waktu 40 hari seluruh dunia, seluruh bumi dia datangin. Kemudian nyaris semuanya kufur, nyaris semuanya maksiat, tidak ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena tahu waktunya sampai 40 hari. Kalau Nabi Nuh kan lama, 950 tahun. Tapi ini cuma 40 hari harus. Kemudian dia mentargetkan manusia itu kufur semua. Makanya dia gerak cepat itu. Gerak cepat. Kan ada Ustadz Mubali kalau tidak dijemput tidak datang, ya. Ya. Kalau tidak disambut kapok, nggak datang lagi, kan gitu. Ada itu. Nggak boleh seperti itu. Sabar. Masih nerima kita untuk berdakwah saja sudah untung, tidak menolak, gitu kan. Saya pernah tuh acara tabligh akbar diundang, pas datang dicegat sama panitia, padahal jauh tuh. Ustaz mohon maaf, nggak jadi tabligh akbarnya. Balik lagi, padahal jauh tuh. Waktu itu belum ada HP, ya, belum ada HP. Ya, ada juga suruh tabligh akbar juga pada Isa. Waktu itu hujan besar tuh. Saya naik beca, jauh tuh naik beca tuh. Pas nyampe ke masjid, masjidnya sudah tutup. Ya. Kemudian saya tanya, ketua masjidnya yang mana? Kasih tahu. Nah, kemudian pas saya datangin, Bapak, katanya di sini ada tabligh akbar. Apa kata ketua masjid? Waduh, saya lupa, bayangkan. Lupa dia ada tabligh akbar. Jadi habis Isya langsung pulang aja. Padahal itu lagi hujan besar tuh, ya. Itulah tantangan, rintangan, cobaan, godaan, gangguan yang namanya dakwah. Makanya isbir alal ihana wa sukhriyah wa tuhmi wa adanas. Sabar atas hinaan, ejekan, tuduhan dan
gangguan manusia. Hajron jamila, ya. Hajron jamila itu la ghadaba fihi walantiqama wala adza. Ya, berusaha untuk menjauhi dengan cara yang baik, tidak marah, tidak balas dendam, kemudian tidak menyakiti, ya. Walaupun ada perintah, ya, wa in aqabtum fa'uqibu wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bi. Kalau mau balas tapi dengan adil. Tapi wala in sabartum, kalau sabar tidak membalas, lahu khairul sabir, lebih baik bagi orang yang sabar, kan? Ya. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Kamu harus sabar, dan kamu sabarnya itu harus karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Kemudian wala taku fi dhaikim wala tahzan alaihim wala taku fi dhaikim mimma yamkurun. Jangan sedih tuh dakwah itu ketika melihat hasilnya kurang memuaskan, ya. Kemudian juga jangan merasa, ya, sempit, tetap lapang dada, ya, dari apa yang mereka bikin makar kepada kita, makar jahat misalnya, ya. Jadi Rasul itu sepanjang jalan oleh suami istri kompak yang bernama siapa? Abu Lahab dan Ummu Jamil, ya, sepanjang jalan beliau itu ditaburi duri, ya. Cuman kan dibantu oleh Allah lewat malaikat, sehingga Rasul tidak menginjak duri itu. Jadi selalu ada, ya, pertolongan Allah, baik langsung ataupun tidak langsung, bagi orang yang dakwahnya lurus, ya. Makanya laisa huwa firor, ya. Kemudian bal tarkul muqabalah bil bil infial wasu'il khuluq. Jadi bukan melarikan diri dakwah itu, tetapi meninggalkan sikap reaktif dan akhlak buruk. Hindari itu, ya. Kemudian dakwah, ya, taqumu ala sabri wa husnil khuluq. Kenapa? Karena dakwah akan tegak, ya. Dakwah itu akan sukses jika dibangun di atas, ya, pribadi yang sabar dan akhlak yang mulia, akhlak terpuji, dan akhlak yang baik. La tanjah ad-da'wa illa bisabri wa makarimal akhlak. Nah, itu indah banget itu, ya. Para mufasir, ahli tafsir menafsirkan satu ayat tapi dengan redaksi yang sangat indah. Dakwah tidak akan berhasil kecuali dengan kesabaran dan akhlak yang mulia. Nah, baru ke-11-nya wadzarni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila. Ya, jadi biarkan aku yang bertindak terhadap para pendusta itu, yang menolak dakwah, yang mengingkari dakwah, orang-orang yang hidup mewah, beri mereka penangguhan sebentar. Jadi salah satu objek dakwah itu adalah orang yang hidup mewah, ya. Mereka lebih, ya, mudah untuk menolak dakwah. Kenapa? Karena dikasih hidup mewah, sehingga kemudian merasa dakwah itu mengganggu hawa nafsunya. Jadi ayat ini menjelaskan Allah hanya menuntut usaha maksimal dari para dai. Selebihnya, hasilnya itu urusan Allah, ya. Jadi la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah itu tidak membebani, ya, seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kalau dakwah targetnya hasil, susah banget itu. Tapi kalau usaha maksimal, optimal, itu memang manusia mampu untuk melakukannya, ya. Kalau hasilnya itu kaitannya dengan hidayah Allah, ya. Innallaha la yuridu minad du'at illa yadul juhdi ila badlul juhdi, ya. Kemudian watihadul asbab, ya. Kemudian wa amatana nataij wa muwajjaha al-mukadzibin fa amruhu ilallah, ya. Jadi orang Allah itu, ya, tidak menuntut para dai kecuali hanya usaha maksimal saja, ya. Kemudian juga hasilnya ketika menghadapi orang-orang yang mendustakan itu urusan Allah. Yang kedua, orang kaya dan berkuasa. Nah ini, ya, dakwah juga itu harus berhadapan dengan orang kaya dan orang berkuasa.
itu rata-rata sering merasa sombong dengan kekayaannya, sering merasa sombong dengan kekuasaannya. Seperti apa? Nabi Musa ditugaskan oleh Allah untuk berdakwah kepada Fir'aun, itu kan penguasa. Tapi dalam waktu yang sama Nabi Musa juga ditugaskan oleh Allah untuk berdakwah kepada si Korun. Si Korun kan orang kaya, ya. Fir'aun orang kaya, dua-duanya menolak. Dua-duanya mendustakan Nabi Musa, sekalipun diperlihatkan kepadanya mujizat dengan mata kepala Fir'aun sendiri, ya. Jadi orang kaya dan berkuasa sering merasa sombong. Wa katsiran ma yudgi ya ahlu nikmah wal quwwah wa yastakbirun, ya. Jadi kebanyakan, ya, yang melakukan perbuatan melampaui batas, yaitu menolak dakwah para dai, adalah ahli nikmah, ya, orang kaya, wal quwwah, orang yang kuat, pemilik kekuasaan, wa yastakbirun, dan orang-orang sombong yang lainnya. Tapi dominasinya orang kuat dan orang kaya. Contohnya Fir'aun dan si Korun. Tapi dua-duanya dibinasakan oleh Allah. Si Korun dibinasakan dengan tanah, sedangkan Fir'aun dibinasakan dengan air. Keduanya tidak berdaya tuh mengaku kuat itu. Ya, kuat dengan kekuasaannya dan kuat dengan kekayaannya. Ya, sekarang banyak tuh. Karena kuat kekayaannya sombong, kuat kekuasaannya sombong. Padahal kalau mencontoh Fir'aun dan Korun, tidak ada apa-apanya ketika Allah kemudian menyelesaikan urusan mereka. Dan ini diingatkan dalam surat Al-Alaq, innal insana la yatqa ar-ra'ahu stagna. Ketahuilah oleh kamu Muhammad, sungguh manusia benar-benar melampaui batas ketika ia melihat dirinya merasa cukup, tidak butuh Allah. Jadi rata-rata semakin jabatannya tinggi, semakin jauh dari masjid. Semakin jabatannya tinggi, semakin jauh dari majelis ilmu, ya. Kemudian semakin kekayaan yang banyak, semakin jauh dari masjid, semakin jauh dari majelis ilmu, semakin jauh dari pergaulan masyarakat, ya. Dia nggak mau bergaul dengan sembarang orang, sampai kemudian bikin sosialita, kan itu ya. Inna insana layatko, manusia mudah sombong, mudah zalim, mudah melampaui atas kebenaran. Ar-ra'ahu stagna, ketika ia merasa kaya, ketika merasa kuat, ketika merasa berkuasa, ketika merasa tidak butuh Allah. Bayangkan, ada orang yang merasa tidak butuh sorga, tidak takut neraka. Nah, gitu kan? Di dunia aja sudah cukup dengan kekayaan yang ribuan triliun misalnya. Merasa cukup awal kesombongan, sedangkan kesombongan awal kedurhakaan, ya. Ini luar biasa, ya. Mufasir menafsirkan firman Allah. Ibnu Katsir berkata, ya, ai yabghi wa yatajjar idza katsura maluhu, ya. Jadi yakni ia melampaui batas dan berlaku sombong ketika hartanya banyak. Makanya inna likulli ummati fitnatan wa fitnatu ummati al-malu. Setiap orang itu ada fitnahnya, ada ujian beratnya, ya, bahkan menimbulkan azab. Dan fitnah umatku adalah menyangkut kekayaan. Orang lain mah bikin gereja puluhan tingkat itu dalam waktu sebentar, ya, duitnya banyak. Tapi orang Islam bikin masjid dekat dengan perusahaan, tempat-tempat strategis, bertahun-tahun belum jadi juga, kan? Kaitannya dengan apa? Al-malu, duit, katanya. Kemudian kata As-Sa'di, ya, idza dhanna annahu mustagnin an rabbihi tagha wa takabbara, katanya. Ketika manusia merasa tidak butuh kepada Rabb-nya, yaitu Allah, ia pun akan melampaui batas dan sombong, kan? Kemudian ungkapan hikmah, ihsas al-insan bil istighna, ya, anillah, ya, huwa aslu tugyan wal kibru, ya. Jadi merasa, ya, dirinya cukup
Ya, jadi kalau manusia merasa dirinya cukup, tidak butuh bantuan Allah, maka itu adalah pokok dasar sumber dari kesesatan dan kesombongan. Yang ketiga, penangguhan bukan pembiaran. Jadi kalau ada orang yang aman dan selamat ketika berbuat dosa dan maksiat, berbuat dolim dan sebagainya, itu bukan dibiarkan oleh Allah, tapi itu hanya waktu menunggu azab Allah timpakan. Jadi belum tepat Allah timpakan, dibiarkan dulu dosanya banyak, maksiatnya banyak, kesombongannya banyak, kemudian perbuatan melampaui batasnya itu dibiarkan terus, ya, sampai pada puncaknya oleh Allah timpakan azab mereka sehingga mati mengenaskan, seperti si Korun dan Fir'aun atau Raja Namrud, ya, walaupun dengan seekor lalat, tapi lalat bersarang di kepalanya 400 tahun, disiksa habis-habisan tuh. Bayangkan, ya. Jadi jangankan dengan malaikat, dengan lalat aja manusia nggak berdaya. Wa imhaluhum laisa ihmala, kata Allah. Kalau kata Ibnu Katsir, ya, wa laisa ihanan lahum min azabillah. Jadi penangguhan yang Allah berikan kepada mereka bukanlah berarti Allah membiarkan mereka, dan bukan pula jaminan keselamatan bagi mereka dari azab Allah. Kalau tidak di dunia, di akhirat. Mungkin ada orang jahat di dunia selamat, orang zalim di dunia selamat, tapi di akhirat nggak bisa selamat. Ya, itu artinya wa innama huwa ta'khir ila waqtin muqaddar. Akan tapi itu hanyalah penundaan sampai waktu yang telah ditentukan. Ya. Ini ada yang ditanyakan dulu sebelum dilanjutkan, silakan. Ada pertanyaan? Masih ada 18 menit, ya, silakan. Ada Bu? Sebelum dilanjutkan ada pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Mau tanya dengan materi Ustaz? Ya, silakan. Siapa saja Ustaz yang berhak menerima fidyah? Berhak menerima? Fidyah. Oh, yang berhak menerima fidyah itu orang miskin. Ya, fidyah itu to'amun apa? To'amun miskin. Ya. Fidyah itu adalah memberi makan kepada orang miskin. Ya. Orang miskin itu punya pekerjaan, punya penghasilan, tapi tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Beda dengan orang fakir. Kalau orang fakir tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, tapi dia tidak memperlihatkan kemiskinannya. Ya, jadi tidak pernah minta, apalagi maksa. Ya, kalau orang miskin, dia punya pekerjaan, ya. Atau bisa aja dia punya rumah, bisa jadi, ya. Tapi ternyata, ya, dia kerja dan hasilnya tidak cukup untuk makan, ya. Kemudian untuk pendidikan yang standar, ya, SD, SMP, misalnya SMA, apalagi kuliah, ya, nyekolahkan anak ke SD aja nggak mampu, nah itu miskin, ya. Tapi, ya, para ulama ada mengatakan itu harus bentuknya makanan, ya. Ada juga dengan uang, itu hanya khilaf, perbedaan pendapat, ya. Tapi yang penting mustahik fidyah itu adalah orang miskin. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, ya, maka fidyatun ala ta'amil miskin, ya. Kemudian yang keempat, ya, kenapa? Kalau jauh kan kita ngasihnya uang, berupa uang kalau jauh. Iya, itu makan teknis Bu, teknis. Jadi ada ulama yang kasarnya itu saklek, ya, nggak boleh, harus pakai uang, kan gitu. Kalau jauh misalnya pakai uang dengan pakai beras, malah murahan pakai uang, ya. Kalau pakai beras kirim misalnya ke tempat jauh 1 kintal, ya itu berapa biayanya? Lebih praktis uang. Tapi dalam Islam, orang miskin yang harus kita santuni itu, yang harus kita serahkan fidyah kita itu usahakan yang paling dekat dulu dari rumah kita, ya. Bahkan lebih dekat dari pintu rumah kita, ya. Kan rumah kita tuh depan ada orang, kiri kanan belakang ada orang. Maka kalau sekeliling kita orang miskin, dahulukan yang lebih dekat dengan pintu rumah kita, ya. Wallahu a'lam. Kalau ini Ustaz, kalau dekat rumah itu nggak berkah.
Dekat berarti itu dekatnya maksudnya kerabat apa? Iya, iya. Iya. Kandung misalnya. Iya, jadi bisa kan kaitannya dengan silaturahim. Ya, nggak apa-apa kerabat juga. Ya, asal tadi statusnya miskin. Kecuali kalau zakat, Bu. Kalau zakat nggak boleh kepada kerabat. Ya, zakat itu kepada fakir, miskin. Bahkan zakat itu nggak boleh dikasihkan kepada orang anak yatim, nggak boleh, Bu. Jadi ada aturannya. Ya, kalau tidak mengikuti aturan itu bukan ibadah, bukan amal soleh. Jadi tidak akan diterima apalagi di pahala, ya. Wallahu a'lam, ya. Iya. Ya, masih ada sebelum dilanjutkan? Ya, yang keempat. Nah, ini masih bekal ruhiyah dai dalam berdakwah. Jangan sibuk membalas musuh. Ya. Allah yang mengurus mereka, harus yakin tuh, ya. Fala tashgal nafsuka bil intiqam minal a'da, katanya. Maka janganlah engkau menyibukkan dirimu untuk membalas dendam kepada musuh-musuhmu, ya. Itu akhlak Rasul. Ya. Rasul itu tidak pernah balas dendam, ya, kepada musuh-musuhnya, ya. Sebab apa? Itu urusan Allah. Ya. Tapi ketika diperangi, Rasul nggak diam, ya. Fa inna Allaha huwa alladzi yatawalla al-hisab wal jaza. Karena sesungguhnya Allah lah yang akan menangani perhitungan dan pembalasan terhadap mereka baik di dunia maupun di akhirat. Jadi Allah nggak diam, ya. Allah tuh nggak diam. Semua yang dilakukan oleh manusia, baik yang baik maupun yang jahat, itu dalam monitor Allah, ya, dalam pengawasan Allah. Ada sistemnya, perangkatnya, bumi, kan. Kemudian apalagi tangan kita, kaki kita. Ketika mulut ditutup oleh Allah, semuanya akan melaporkan perbuatan manusia. Makanya da'amrahum lillahi fahuwa khairul muntakimin. Serahkanlah urusan mereka kepada Allah, karena dia sebaik-baik zat yang memberi pembalasan. Ya Allah, ya, kasihi mereka, ya Allah, sayangi mereka karena mereka tidak tahu. Wah, itu kan luar biasa tuh, ya. Kalau kita pun, ya Allah, habisin mereka, ya Allah, ya, matikan mereka, binasakan mereka. Kalau Rasul enggak, ya Allah, rahmati mereka karena mereka berbuat jahat kepadaku, ya, itu mereka tidak tahu atau belum tahu siapa aku. Tapi ternyata tempat itu sekarang menjadi tempat yang benar-benar, ya, Islamnya luar biasa, dan tempat itu sejuk banget, ya, adem banget, ya. Malah salah satu safari umroh itu ke sana, ya, safari umroh itu namanya apa? Taif, ya, Taif. Kan dulu dari mulai bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, anak-anak sama-sama pegang batu itu melempari Rasul. Kenapa? Karena tidak tahu, ya. Banyak sahabat yang dulu ketika tidak tahu dia benci Rasul, benci Islam. Tapi setelah kenal Rasul, terutama akhlaknya, maka Islam menjadi agama yang paling dia cintai, dan Rasul sebagai manusia yang dia cintai. Ya, kemudian yang selanjutnya, inna Allah la yuridu minad du'at ila badlul juhdi. Ini tadi udah, ya. Nah, ini dilewat, ya. Nah, ini ada 2 kali disebut, ya. Nah, kemudian pesan penting, ya. Pesan penting. Pertama, tugas dai berusaha, ya. Ini masalah manajemen, ya. Masalah administrasi, masalah organisasi, ya. Gitu. Masalah planning dan sebagainya, itu urusan dai. Adapun hasilnya urusan Allah. Yang kedua, hasil urusan Allah, ya. Yang ketiga, Allah hanya butuh usaha maksimal para dai, selebihnya dalam menghadapi para pendusta dan para pelaku hidup mewah, itu urusan Allah. Ya, jadi bukan berarti dakwah itu tidak berhasil 100%, enggak, ya. Ada yang menerima, mendapatkan hidayah, ada juga yang tidak menerima, ada yang belum menerima, ya. Makanya tetap jangan berhenti itu. Orang kaya dan berkuasa sering merasa sombong. Penangguhan terhadap mereka bukan berarti pembiaran, dan bukan berarti mereka aman dari azab Allah, hanya soal menunggu waktu yang tepat. Jangan sibuk, ya, dengan balas musuh
Allah yang mengurus. Itu Ibnu Katsir atau Bari. Ya, inna ladaina angkala wa jahima. Sungguh pada kami ada belenggu dan neraka yang menyala yang akan ya menunggu mereka itu ya. Jadi orang yang mendustakan dakwah, orang yang menolak dakwah ya, orang yang mengingkari dakwah ya, bahkan orang yang bermakar jahat terhadap para dai, itu oleh Allah sediakan apa? Disediakan belenggu dan neraka yang menyala-nyala. Bayangkan dibakar di neraka dengan keadaan ya seluruh tubuhnya dibelenggu, kaki dan tangannya. Ankala apa? Rantai ya, belenggu dan siksa. Jahiman, neraka besar yang menyala. Ini ancaman keras bagi pendusta. Balasan Allah jauh lebih berat dari balasan manusia, kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Yang ayat 13, wa ta'aman dza ghussati wa adaban alima, dan makanan yang menyumbat tenggorokan serta azab yang pedih ya. Allah ngasih pelajaran buat kita. Itu makin tua biasanya nelen makanan itu agak susah. Kadang-kadang suka nyangkut ya, suka nyelek gitu. Itu pelajaran ya. Makanan yang biasa saja itu nyangkut nyelek di tenggorokan tuh tersiksa, sakit banget, luar biasa kan. Gangguan yang tidak bikin nyaman. Ini ada makanan yang kalau dimakan nggak bisa ditelan ya, menyumbat di tenggorokan, gitu ya. Bayangkan kalau makanan itu ada di dunia ya, gitu. Kan ada orang yang mati gara-gara keselak ada ya. Wa ta'aman dagussa, makanan neraka bernama zakum atau dori, tidak bisa ditelan dan menyiksa, tidak bikin gemuk dan tidak bisa bikin apa? Kenyang. La yusminu wa la yubni minju dalam surat Al-Ghasyiyah. Kemudian ada fisik dan mental itu ya maksudnya ya. Jadi zaqusatin azaban alima itu adalah azab fisik iya, azab mental juga iya. Karena ternyata zakum itu buahnya seperti kepala setan, itu azab mental tuh. Tapi ketika dimakan, kemudian nyangkut di tenggorokan, pas masuk ke perut mendidih ya. Ya, seperti mendidihnya besi ya. Makanya ada penghuni neraka yang ususnya tercabik-cabik gara-gara makanannya, minumannya panas banget. Ini gambaran penderitaan total. Pama asbarahum alanan. Tidak ada yang bisa sabar orang yang disiksa di neraka itu. Mereka hidup mewah di dunia nih sebabnya, tapi sengsara di akhirat. Jadi kita ingin ya apa? Kita ingin kaya di dunia, kaya di akhirat. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Ada orang yang di dunia hidup mewah, nggak boleh. Umat Islam itu nggak boleh hidup mewah di dunia. Ya. Yang kemudian diancam dengan sengsara di akhirat. Sama, ada orang yang melek di dunia, buta di akhirat. Ada yang seperti itu. Ya, kemudian yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kasibam mahila. Pada hari bumi dan gunung-gunung berguncang dan gunung-gunung menjadi seperti pasir yang berhamburan. Jadi gunung yang demikian besar karena kemudian satu dengan yang lainnya dituburkan oleh Allah, dibenturkan dengan bumi, saking kerasnya maka gunung itu menjadi kecil ya, sebesar pasir. Bayangkan bagaimana tuh dahsyatnya goncangan dan dahsyatnya benturan antara gunung-gunung dan bumi ya. Barangkali ada yang tahu ya, di atas bumi ini ya sekarang gunungnya ada berapa ya. Nanti dengan kekuatan yang dahsyat lewat tiupan malaikat Israfil, semua gunung akan terangkat ya, kemudian dibenturkan dengan bumi. Sekali benturan tapi dampaknya gunung yang besar jadi kecil sebesar atau sekecil pasir yang berhamburan. Jadi ayat ini menjelaskan dua peristiwa kiamat. Pertama gempa dahsyat ya. Kemudian yang kedua gunung-gunung semuanya hancur seperti pasir. Ayat ini juga mengisyaratkan kekuatan dunia tak ada artinya itu ya. Jadi bumi yang kokoh, langit yang kokoh, kalau sudah waktunya rapuh, lemah, ambruk itu, berantakan dan hancur. Jika gunung saja hancur, apalagi manusia yang sombong.
ketika menyaksikan dan mengalami dahsyatnya kiamat. Ikhtisar, kesimpulan ya, ringkasannya, bekal ruyah dai dalam berdakwah sebagai manhaj Qur'ani ya. Jadi kurikulumnya Al-Qur'an ini ya. Silabusnya Al-Qur'an. Ini dakwah ya. Yang pertama zikir, yang kedua ikhlas, yang ketiga tawakal, yang keempat sabar, yang kelima tinggalkan konflik, jauhi konflik, hindari konflik. Kemudian yang selanjutnya serahkan musuh pada Allah, ingat ancaman akhirat dengan tidak melakukan dosa dan maksiat. Sebab kata Allah, kul katakan olehmu, ini akhofu, sesungguhnya aku takut, in asaitu kalau aku maksiat Robi kepada Allah, ya adzaba yaumin adzim, kepada azab yang sangat besar. Jadi orang yang takut azab Allah itu hari kiamat, dia akan takut berbuat dosa kepada Allah. Wallahu a'lam. Ya. Silakan.